Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg. Aturan tersebut berdasar atas banyaknya calon peserta pilkada yang berstatus tersangka. Alasan diusulkannya peraturan tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. KPU menginginkan agar calon yang akan maju baik di pilkada maupun pileg tidak ada yang tersentuh kasus-kasus korupsi. Selain itu, semua calon anggota legislatif yang ikut pemilu legislatif 2019 juga harus menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Aturan ini sendiri masih dalam proses pembahasan yang akan diajukan dalam rapat konsultasi dan akan dibahas bersama dengan kelompok masyarakat. Seperti diketahui hingga saat ini, undang-undang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, seorang mantan terpidana 5 tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini ataupun tema kita pada hari ini, yakni mengenai polemik eks-koruptor dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Di studio telah bersama kami Bapak Emerson Yunto selaku peneliti ICW. Selamat malam, sehat Bang? Selamat malam, saya sehat, koruptor enggak? Koruptor ya, baik. Bang Emerson, ini bikin bisa bagaimana pandangan Anda mengenai adanya rancangan peraturan KPU yang memang melarang eks-koruptor atau mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai legislatif? Ya, kalau dari ICW sendiri atau Koalisi Masyarakat Sipil ini memberikan dukungan ya terhadap rencana KPU ini. Kenapa kita memberikan dukungan? Karena kita melihat fenomena banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan khususnya politisi dan juga kepala daerah gitu ya. Kalau dari catatan ICW misalnya untuk politisi itu sudah sekitar 144 politisi yang diproses oleh KPK, ini baru KPK. Di luar itu ada sekitar hampir 72 kepala daerah, wakil kepala daerah yang terjerat dalam kasus korupsi. Nah, kita nggak pingin lagi ini menambah deretan panjang gitu ya, politisi-politisi yang tersangkut dalam kasus korupsi. Makanya salah satu pencegahannya itu harus dimulai dari ujung, dari awalnya, dari proses rekrutmennya. Jadi tutup kemungkinan mereka-mereka yang berpotensi melakukan praktek korupsi itu untuk dipilih sebagai anggota parlemen, dan kemudian itu juga menjalankan fungsi-fungsi baik budgeting, kemudian legislasi dan juga monitoring yang itu potensi melakukan praktek korupsi sangat mungkin terjadi ya. Misalnya ICW juga mencoba melakukan proses monitoring, memantau setidaknya ada 3 terpidana kasus korupsi yang itu sudah menjalani hukuman tapi kemudian juga melakukan praktek korupsi. Kita sebut sebagai residivis koruptor ya. Jadi dia sudah menjalani hukuman kemudian bebas korupsi lagi. Ada anggota DPRD di Surabaya dan kemudian juga ada satu bupati di wilayah Sumatera yang menurut kita ini nggak bisa dibiarkan. Nah, inisiatif yang dilakukan oleh KPU, saya pikir ini satu yang didukung, walaupun memang ini akhirnya menimbulkan polemik ya, polemik dari banyak kalangan, khususnya partai politik sebenarnya. Kalau idenya KPU kan setidaknya didukung oleh masyarakat sipil, termasuk LSM seperti ICW dan juga KPK, dan beberapa akademisi juga memberikan dukungan yang sama soal KPU ini. Tapi sayangnya ini juga jadi pertanyaan publik. Kok ya emang nggak ada lagi calon yang berintegritas sehingga partai politik begitu ngotot melakukan penolakan terhadap rencana KPU ini. Nah, ini juga posisinya KPU nampaknya agak mungkin antara ragu-ragu atau kemudian kemungkinan mengambil jalan tengah ya, kita kaji dulu itu agak matang baru mengambil putusan. Ini agak berbeda dengan misalnya proses untuk caleg anggota DPD ya, yang itu sejauh ini mulus-mulus saja, tidak ada penolakan sama sekali, walaupun saya dapat informasi ada upaya juga judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, paling nggak ini kan harus dimaknai sebagai kritik sebenarnya buat parlemen, khususnya partai politik yang menolak rencana KPU. Harusnya ini diambil sebagai momentum untuk bersih-bersih di internal partai, untuk memperbaiki proses rekrutmen yang menurut kita itu seringkali itu
faktor integritas itu menjadi nomor angka sekian, nomor 10, nomor 11 dan sebagainya. Mereka lebih cenderung memilih caleg itu adalah soal loyalitas. Dan kemudian soal finansial, kemampuan finansial, dukungan finansial terhadap partai politik. Makanya waktu itu kan sempat muncul isu soal mahar politik. Mahar politik harusnya integritas juga utama. Harusnya integritas bahkan nomor 1 gitu. Karena integritas menjadi penting gitu. Agar dia betul-betul misalnya menjalankan fungsi-fungsi dia sebagai wakil rakyat yang berjuang buat rakyat. Bukan itu justru nantinya akan menjadi pengaruh buruk buat anggota parlemen yang lain. Jadi memang pertanyaannya apakah memang partai-partai ini tidak memiliki calon-calon lebih baik begitu ya? Ya itu yang juga jadi pertanyaan buat publik. Kok ya mereka ngotot betul gitu ya. Emang ya kalau bicara soal hak asasi manusia akan sangat mungkin berdebat kita, debatable. Tapi ketika menjadi pertanyaan, emang nggak ada calon lain selain yang yang pernah mantan jadi terpidana kasus korupsi atau ex koruptor gitu ya. Nah ini yang juga pertanyaan kritis ini yang seharusnya dijawab oleh partai bahwa ya kalau dengan demikian untuk memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, saya akan mencari figur yang terbaik yang bebas dari persoalan hukum, bukan yang justru bermasalah. Dan Bang Emerson, ini kan isunya ini baru-baru ini masih hangat begitu ya, rancangan peraturan KPU. Apakah memang isu ini ataupun rancangan ini sebenarnya sudah direncanakan dari jauh sebelumnya? Saya rasa ini sebenarnya jadi bagian kajian dari KPK ya, termasuk juga KPK juga memberikan dukungan terhadap ini, dan juga ICW juga memang mencatat misalnya begini, di 2014 awal ketika mereka menjabat, kita mencatat paling tidak ada 59 anggota parlemen, baik di DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI yang tersandung dalam kasus korupsi. Nah, kita agak khawatir mereka yang tersandung dalam kasus korupsi ini akan mengulangi kejadian yang sama. Betul, atau misalnya itu akan menjadi kinerjanya menjadi tidak produktif karena dia harus memenuhi panggilan-panggilan atau mengikuti proses-proses persidangan yang itu juga memakan waktu. Baik, Bang Emerson, tahan dulu komentar Anda karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Newsroom Jak TV.